Yang kedua, pesannya Nabi kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan antusholiyat duha, jangan meninggalkan sholat duha setiap harinya. Karena orang yang sholat duha itu sebagaimana di Arba'in Nawawi itu menjadi sodakonya kulu salama, semua tulang-tulang persendian itu bertasbih dengan 2 rakaat sholat duha tersebut. Maka di Niyatul Zain disebutkan kemarin di antara 17 amal pelebur dosa yang akan datang dan yang sudah lalu itu adalah sholat duha, tukaffiru sanatal madhiyah wal mustaqbilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat. Amma ba'du, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab Fawaidul Muhtarah berkaitan dengan fadlu qiraatil Quran, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan bertawasul kepada para nabi, para wali yang disebutkan nama-namanya di dalam kitab ini, wabil khusus mu'alif hadal kitab Abi Zain bin Ibrahim wa ala kulli mana wa salafus soleh wa ala kulli niyati jami'i masyaihina Sulaiman ke menwa ke mahali ke budarin ke Nur Hasan Matim ke Bahri Talanoi ke Abdul Adu bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Nawi Madholan Nawi Suraj Miladu Ati Nawi Sa'dua Nawi ke Asani Nawi ke Muhammad Al-Bakir ke Abdul Alim Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil wa ala kulli niyati ulama wal awliya alladhi sanadul ilmi ilaihim Syed Muhammad bin Auli bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syed Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Syed Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani, Muhammad Khalid bin Abdul Latif Bangkalan, Kulimanawa Jami Aulia Itis'a Indonesia, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gresik, wala uliniyati jami'i walidaina jami'a abaina wa ummahatina wa masyaykhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina asdiqaina wa qarabatina wa ashabina wa ikhwan fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi ila magharibi al ahya' min wal amwat Naufir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Fadillah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'i awliya ilkauni ajma'in Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilan Syekh Hasan Ali Sadili Syekh Ma'ruf Al-Karhi Syekh Ibrahim Adasuki Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Muhammad Bauddin An-Naksabani Muhammad bin Idris Syafi'i Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Fakil Muqaddam bin Ali Balawi Fakir bin Musabil Mirbad Habib Muhammad bin Rahman Al-Attas Habib Allah bin Alwi Al-Haddad Habib Ali bin Hussein Al-Habsi Syekh Ibni bin Laibar Habib Abdul Idris Bakar Sakran Muhammad bin Sulaiman Al-Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim Sulaiman Furi Mazwaj Mazmum Jami' Auliya fi Zambal Jami' Auliya fil Mashhad Jami' Auliya fil Furaid Jami' Auliya fil Inad Jami' Auliya fi Al-Baqi Jami' Auliya wa Syuhada fi Badar Jami' Auliya wa Syuhada fi Uhud Jami' Auliya fil Ma'la Jami' Auliya wa Syuhada fi Syib Ali Sulaiman Furi Mazwaj Mudirat Mil Majmain wa Jami' Silsilatu Qadim wa Sanad Munasami ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'uli lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokahnya ilmu yang kita pelajari dan yang akan kita baca ini, semoga diri kita, seluruh keluarga kita, kerabat kita, anak istri kita, famili kita, tetangga kita, semua sahabat dan teman-teman kita, dan semua anak cucu kita dijaga oleh Allah, dingertikan tentang ilmu agama, jadikan hamba Allah yang soleh, takwa, istiqomah, zahir batinnya, mengamalkan ilmu, hafal Quran dan mengamalkan isinya Quran, hafal hadis dan mengamalkan hadis Nabi. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia akhirat, diberi kecukupan dalam urusan dunia, agama akhiratnya dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, dihapus semua kesalahannya, diangkat derajatnya dunia akhirat menjadi kekasih Allah dan menjadi umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama. Al-hadiniyat wa ala kunniyatun sholihah wa ala kulli man sallallahu sholih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadlu qiraatil Quran. Bab menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama dikutip dari kitab An-Nasaihud Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad halaman 102. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis riwayat sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari perawi Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadahnya umatku yang paling utama, yang paling agung, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu dengan dibaca sudah dianggap ibadah. Al-muta'abbad bitilawati, faham maknanya maupun tidak faham maknanya tetap dianggap ibadah. Orang yang sudah beribadah kepada Allah otomatis dapat pahala asalkan ikhlas. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadahnya umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Su'ila Sayyidunal Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Manhajus Sawi dan Nasaihud Diniyah juga dituturkan sebuah cerita, yaitu ceritanya Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala ini gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i diantaranya adalah Imam Sufyan As-Sawri. Su'ila, beliau pernah ditanyai anir rajul, tentang pria yauzu yang berperang di dalam membela agamanya Allah, ahabbu ilaika au yata'allamul Quran. Wahai imam, katanya muridnya, santrinya tanya kepada Imam Sufyan As-Sawri, menurut jenengan, menurut antum lebih utama mana? Orang yang ahli perang dengan orang yang ahli baca Al-Quran.
Lebih utama mana orang yang ahli perang dengan orang yang ahli mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Quran. Kata-kata ta'allum ini ya dibaca, dipelajari, diamalkan isinya, baru diajarkan ke orang lain. Lebih utama mana orang yang berperang di dalam membela agamanya Allah dengan orang yang mengkaji ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Faqala, lalu beliau jawab, ya ta'allamul Quran. Lebih utama orang yang belajar ilmu tentang Al-Quran. Belajar ilmu tentang Al-Quran itu bukan hanya belajar ilmu tajwid, juga termasuk belajar tafsirnya, ilmu balaghahnya. Bukan hanya menghafal, mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Karena apa? Imam Sufyan As-Tsauri menjawab, lebih utama orang yang belajar ilmu tentang Al-Quran daripada orang yang berperang. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari hadisnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya seseorang di antara kalian adalah orang yang mau belajar ilmu tentang Al-Quran, orang yang sudah belajar ilmu tentang Al-Quran, setelah dapat ilmu tentang Al-Quran wa 'allamahu, diajarkan kepada orang lain. Ngertinya tentang ilmu Al-Quran apa? Ngertinya cara baca, ilmu tajwidnya. Setelah ngerti, diajarkan ke orang lain, ini termasuk. Ngertinya tentang fadilah keutamaan membaca dan fadilah keutamaan menghafal. Setelah dia mengerti tentang ilmu tersebut, diajarkan ke orang lain, dikasih tahu cara baca Al-Quran per juznya, terus dikasih tahu cara menghafalnya biar mudah. Itu termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Atau mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan makna yang dikandung oleh Al-Quran, kayak tafsir. Setelah ini ngerti sejarahnya Nabi Nuh yang disebutkan di Al-Quran, sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sejarahnya Nabi Ibrahim. Setelah ngerti lalu diajarkan ke orang lain, itu termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Banyak luas pemahamannya kata-kata hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya seseorang di antara kalian adalah orang yang belajar ilmu tentang Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi bukan hanya belajar, setelah dapat diajarkan. Di dalam kitab Qirtos juz 2 juz 1 halaman 25 diriwayatkan an Ubay radhiyallahu anhu, diriwayatkan dawuhnya atau makalahnya Imam Ubay radhiyallahu anhu, qala Ubay bin Ka'ab berkata, al-husun salasatun, al-husun salasatun, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'ani hisnun. Benteng itu ada 3, katanya Imam Ubay. Benteng itu ada 3. Kata-kata benteng berarti sabuk pengaman. Pertahanan kita paling terakhir itu namanya benteng. Kita misal negara kita, kota kita diserang oleh tentara. Benteng pertahanan terakhir adalah rumah kita. Benteng itu ada 3 macam. Yang membentengi diri kita dari bermaksiat, yang membentengi diri kita dari didolimi orang, yang membentengi diri kita dari gangguan setan. Benteng itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-masjid. Benteng pertahanan pertama adalah masjidnya Allah. Yang kedua wa dzikrullahi, memperbanyak zikir kepada Allah. Entah itu menyebut maupun mengingat nama Allah, itu namanya zikir. Karena zikir itu kalau kita artikan menyebut, berarti yang zikir adalah lesan, lidah. Tapi kalau zikir kita artikan ingat, berarti yang zikir adalah kolbun, hati. Zikir itu ada 2,
Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Kalau zikir pakai lesan itu namanya menyebut nama Allah. Kalau zikrullah pakai hati, maknanya adalah ingat, mengingat Allah. Yang pertama, benteng pertahanan adalah masjid, tempat sujud, menghinakan wajah kepada Allah. Jadi menaruh wajah ini di bumi, namanya sujud. Tempat sujud, tempat sholat, masjid namanya. Yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena apa kok disebut benteng? Karena orang yang membaca Al-Quran yang jelas seluruh jasmani rohaninya dipenuhi dengan cahaya kalamullah. Matanya ada cahaya Al-Quran, telinganya ada cahaya Al-Quran, hidungnya, lidahnya, apalagi yang baca itu ada cahaya Al-Quran, hatinya ada cahaya Al-Quran, perutnya ada cahaya Al-Quran, tangan kakinya, kelaminnya juga ada cahaya Al-Quran. Kalau sudah jasmani rohani kita dipenuhi cahaya Al-Quran, semisal kita mau maksiat tidak jadi-jadi, karena ada yang menyetir, yang mengarahkan kepada yang baik. Itu namanya benteng pertahanan. Kita mau didolimi setan gara-gara kita pengamal Al-Quran, setan mendekat saja terbakar. Itu namanya benteng pertahanan. Jadi benteng pertahanan itu kata Imam Ubay ada 3. Yang pertama adalah masjid, tempat sujud kepada Allah. Karena apa kok masjid? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu, kepada Tuhannya adalah di saat hamba itu bersujud. Makanya di Al-Quran yang lain, orang yang ahli sujud itu pasti disitulah Rasulullah cahayanya menyelimuti wajahnya. Makanya di Al-Quran ayatnya wa taqallubaka fis-sajidin. Allah mengetahui taqallubaka fis-sajidin, berbolak-balikmu wahai Muhammad fis-sajidin, di dalam orang-orang yang bersujud kepada aku. Berarti Nabi Muhammad setiap kaumnya bersujud, umatnya bersujud, itu beliau cahayanya menyelimuti orang yang ahli sujud itu. Makanya tanda-tanda atribut kebesaran Nabi dan para sahabatnya adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda kebesaran Nabi dan para sahabat yang hidup di masa Nabi itu ada di wajahnya. Karena apa? Min atharis sujud, dari bekas sujud. Orang yang ahli sujud itu wajahnya ya bercahaya, orang yang ahli sholat. Pesannya Nabi setiap hari kan kita tidak melupakan selain sholat fardu. Sebagian yang kemarin kita baca di Riyadhus Shalihin, Ausoni kholili bisalah sati asya. Aku pernah dipeseni, katanya sahabat Abu Hurairah, dipeseni kekasihku Muhammad SAW 3 hal. Yang pertama, bisyami salah sati ayyamin kulli syair, melakukan puasa setiap bulannya minimal 3 hari. Entah itu 3 hari pertama, 3 hari tengah ayamul bait, atau 3 hari terakhir ayamus sud, puasa hari hitam. 3 hari awal ini namanya puasa hari putih, 13, 14, 15. 3 hari terakhir namanya puasa hari hitam, itu puasanya Nabi Adam. Yang kedua, pesannya Nabi kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan antusoliyat duha, jangan meninggalkan sholat duha setiap harinya. Karena orang yang sholat duha itu sebagaimana di Arba'in Nawawi itu menjadi sodakonya kulu salama. Semua tulang-tulang persendian itu bertasbih dengan 2 rakaat sholat duha tersebut. Maka di Nihayatul Zain disebutkan kemarin di antara 17 amal pelebur dosa yang akan datang dan yang sudah lalu itu adalah sholat duha. Tukaffiru sanatal madhiya wal mustaqbilah. Terus yang ketiga adalah ayyutira qabla antanam, usahakan melakukan sholat witir sebelum kamu tidur. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Sholat witir minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat.
Itu bedanya witir. Kalau duha waktunya setelah irtifa'u syamsi, terangkatnya sinar matahari kira-kira 1 tombak, yaitu 15 menit 20 menit setelah tulu'u syamsi, terbitnya matahari, baru masuk waktu sholat duha. Sampai datangnya waktu zawal, tergelincirnya sinar matahari, yaitu datangnya waktu beduk, waktu zuhur. Dari irtifa'u syamsi sampai zawal itu waktunya sholat duha. Kalau waktunya sholat witir, ba'da fi'lil isya, setelah mengerjakan sholat isya, sama seperti sholat taraweh. Makanya waktunya sholat witir sama sholat taraweh itu sama. Kapan? Sesudah mengerjakan sholat isya. Orang yang melakukan witir atau melakukan sholat taraweh belum sholat isya, itu tidak dapat fadilah sholat taraweh, mendapatkan sholat sunat mutlak. Ada yang bilang malah tidak sah karena waktunya belum masuk. Waktunya sholat witir, sholat taraweh itu masuknya sesudah mengerjakan sholat isya. Kalau belum isya kamu datang terlambat, imamnya sudah taraweh, jangan langsung ikut taraweh, sholat isya dulu baru ikutan taraweh. Meskipun nanti menjumpai rokaat yang kurang, semisal kurang tetap sunat disempurnakan sendiri 20 rokaat. Misal kamu hanya menututi tarawih bersama imam karena kamu datangnya terlambat ya, menututi 16 rakaat, sementara jumlahnya sholat tarawih itu 20 rakaat, maka bisa setelah yang lain selesai tarawihnya, yang lain mau witir, kamu neruskan tarawihnya sendiri. Nambah berapa berarti kalau sudah 16? 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Jangan ikut-ikutan. Waktunya sholat witir itu sesudah mengerjakan sholat isya. Sampai kapan waktunya witir itu habis? Sampai tulu'ul fajri, terbitnya fajar sodik, yaitu datangnya waktu subuh. Ada dulu sahabat Robi'ah Salma, beliau Asalmi, beliau pernah disuruh ngambilkan air wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, setelah Nabi diambilkan air wudhu, dipakai wudhu, Robi'ah Salmi ditanyai, inti minta gaji apa, minta buruan apa, minta upah apa? Saya sudah utang budi, sudah nyuruh kamu. As'aluka murafataka fil jannah, yang aku minta kepadamu ingin jadi sahabatmu, ingin jadi temanmu kelak di surga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawabannya Nabi gimana? Jawabannya gini, fa'aini bikasratis sujud. Kalau memang kamu pingin berteman dengan aku di surga, kalau kamu pingin kumpul aku di surga, tolonglah aku, katanya Nabi. Dengan cara gimana? Memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak sholat maksudnya kan. Fa'ini bikasrati sujud. Makanya di Al-Quran tadi ayatnya wataqallubaka fisajidin. Nabi itu selalu berkulap, selalu mengitari cahayanya di dalam orang-orang yang bersujud kepada Allah. Wajah ini makanya haram ditempeleng, haram dipukul, karena wajah ini termasuk anggota yang paling mulia, anggota yang ditugaskan untuk dihinakan ketika sujud. Anggota mulia, anggota sujud kita ini wajah, jadi tidak boleh dipukul, diharam. Meskipun orang tua kepada anak, guru kepada murid, suami kepada istri, itu tetap haram mukul wajah. Karena di Bulughul Maram kemarin, selain wajah takziran, dan selain maktal, maktal itu tempat yang rawan mendatangkan kematian, kayak kelaminnya yang dipukul. Itu kita lanjut. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dari hadisnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, man qama bi asyri ayatin, barang siapa yang melestarikan 10 ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, barang siapa yang mengamalkan 10 ayat, bukan hanya dibaca, diamalkan isinya 10 ayat
Kita hanya dari 30 juz yang diamalkan cuma 10 ayat. Jumlahnya ayat di Al-Quran itu adadu ayil Quran Sittu alfin wasitu mi'atin mi'ati alfin 666 berarti sitin wasitun 66. Jadi jumlahnya ayat di Al-Quran itu 6666. Kalau semisal kita membaca 10 ayat lalu mengamalkan 10 ayat ini, kita tidak dicatat menjadi orang yang ghafilin, orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi mafhumnya hadis ini adalah wa mafhumu malam yakum bidzalik fahuwa minal ghafilin. Orang yang tidak mau baca Al-Quran seharinya 10 ayat, dia tercatat menjadi orang yang ghafilin, lupa kepada Allah. Ini disebutkan dalam kitab Tibyannya Imam Syarafuddin An-Nawawi. Jadi minimal 10 ayat ya, 10 ayat. Qala sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an tsumma ra'a an ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 247. Hadis riwayat Imam Tabrani dari hadisnya sahabat Abdullah bin Umar. Disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang sudah membaca Al-Qur'an, tsumma ra'a, kemudian dia beranggapan, berkeyakinan, anna ahadan utiya afdhala mimma utiya, beranggapan orang lain mempunyai fadilah, keutamaan lebih utama dari apa yang dia punya. Orang yang sudah membaca Al-Quran kemudian hatinya punya perasaan ada orang lain yang diberi keutamaan lebih utama dari kemuliaan yang aku miliki disempatkan baca Al-Quran ini. Kalau sampai beranggapan seperti itu, faqad istasghara, maka orang yang sudah baca Al-Quran yang beranggapan ada sesuatu yang lebih mulia, lebih terhormat daripada baca Al-Quran, maka dia berarti meremehkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah. Faqad istasghara ma'azzamahullah. Tidak ada yang lebih utama daripada baca Al-Quran. Baca Al-Quran paling malas ya, paling malas. Kalau seandainya setiap hari kita baca selembar itu, setiap hari baca selembar, kalau memang satu juznya itu 10 lembar ya, yang jelas 10 hari 10 lembar, 10 hari kita satu juz, 30 hari berarti 1 bulan kita baca Al-Qurannya berapa juz? 3 juz. 1 bulan 3 juz, 2 bulan 6 juz, 3 bulan 9 juz, 4 bulan 12 juz, 5 bulan 15 juz, separuh Al-Quran. Berarti orang kalau baca selembar berapa bulan? 5 bulan, 10 bulan hatam, belum sampai 1 tahun hatam, karena kita malas hasilnya. Itu kalau bacanya selembar tiap hari. Hasilnya kita itu malu kepada kaum wanita yang rajin menghatamkan Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran, padahal dia masih haid ya. Sementara laki-laki tidak pernah haid ya. Itu Al-Quran tidak hatam-hatam sampai 1 tahun. Nganggapnya kitab suci tapi tidak pernah disucikan, tidak pernah dibanggakan. Ya kitab najis namanya. Ya. Dianggap jorok, namanya barang najis itu tidak mau dipegang kan. Berarti bukan kitab suci. Kalau kitab suci berarti dibaca tiap hari, Fer. Kamu bacanya tiap hari, Fer. Paling Fatihah doang ketika sholat. Minimal baca Yasin, minimal Yasin. Makanya orang-orang ahli kubur itu mengharap ya, di Yasini, ditahlili tiap hari, karena Yasin itu ibaratkan ya dikasih makanan. Kalau tahlil itu sholawat, zikiran yang ada dikirimkan ke orang mati kayak sodako, itu pakaiannya. Hukian ibni Abi Zaid al-Qayrawani sahibi risalah rahimahullah ta'ala,
Diceritakan bahwa dulu ada seorang ulama besar yang namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau ini pernah mendaftarkan anaknya ke TPQ, kalau zaman sekarang TPQ lah, ke guru ngaji yang ngajari anaknya ilmu tentang Al-Quran, cara baca Al-Quran, cara mengartikan Al-Quran, cara menghafal Al-Quran. Jadi aslinya urutannya gitu yang benar. Orang itu belajar tentang Al-Quran, belajar bacanya dulu. Setelah itu belajar maknanya. Setelah belajar maknanya baru belajar menghafalkannya. Karena orang paham itu ketika dihafalkan cepat hafal. Daripada orang yang belum paham lalu dihafalkan, itu hafalannya cepat lupa. Jadi belajar cara bacanya dulu, baru belajar cara memahaminya, maknanya, dan belajar menghafalkannya. Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau mendaftarkan anaknya kepada guru ngaji. Setelah itu, annahu a'ta faqiha waladihi lamma allamau hizban minal Qur'an mi'ata dinarin. Pada saat anaknya sudah hatam satu juz belum satu Al-Quran ini. Ada guru ngaji yang mendidik anaknya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Setelah anaknya berhasil tahu cara baca Al-Quran satu juz, gurunya digaji 100 dinar, dikasih uang 100 dinar gara-gara ngajari anaknya baca Al-Quran satu juz. Setelah itu faqala laul faqih, guru ngajinya bilang kepada Syekh Ibnu Abi Zaid, ana ya sayyidi ma'amiltu syai'an astahiqu bi hadza kullah. Wahai Syekh, kenapa engkau ngasih uang saya 100 dinar? Padahal saya ini bukan bekerja, saya ini mengabdikan diri kepada Allah. Gurunya tempat guru ikhlas, nggak mau digaji, nggak mau dikasih uang. Nggak pantas saya dapat uang dari antum ini. Saya nggak mau menerimanya. Saya tidak berhak menerima uang ini secara keseluruhan. Karena lagian saya belum berhasil menghatamkan Al-Quran. Saya ajarkan semua kepada anak jenengan. Saya hanya bisa masih mengajarkan satu juz cara bacanya. Kok sudah dikasih uang, dikasih upah 100 dinar. Dinar uang emas loh. Uang emas 100 dinar, bukan 1 dinar, 100 dinar. Emas itu 1 gramnya berapa di Indonesia? 500.000, hampir 900 sekarang 1 gramnya. Itu dikasih 100 dinar. Faqala, akhirnya karena uang yang diberikan oleh Ibnu Abi Zaid kepada guru ngajinya tidak diterima semua, hanya diterima 1 dinar, tidak diterima semua karena belum hatam ngajarinya. Gara-gara gurunya menolak uangnya, fahawwala syekh waladahu min indi ila faqihin akhar. Akhirnya anaknya dipindahkan kepada guru ngaji yang lain, dipindahkan ke TPQ yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara uangnya tidak diterima. Waqala, dan beliau bilang, Ibnu Abi Zaid bilang, hadza rajulun mustahinun bil Qur'an. Guru ngaji yang pertama termasuk orang yang meremehkan urusan Al-Quran. Saya mengagungkan urusan Al-Quran, meskipun dia hanya bisa ngajari anakku 1 juz, tapi sudah saya hargai luar biasa. Sebagai upahnya, sebagai balas budiku, aku kasih 100 dinar karena aku mengagungkan Al-Quran, bukan aku mengagungkan guru ngaji tersebut, katanya Ibnu Abi Zaid. Akhirnya dipindah ke guru ngaji yang lain gara-gara urusan sepele. Ini cerita ulama yang sangat mengagungkan Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Huki anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, diceritakan sebuah ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad
bin Muhammad bin Hambal ini murid daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madzhab Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i murid daripada Imam Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu an. Di madzhab Maliki itu gurunya madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i gurunya madzhab Hambali. Itu urutannya gitu. Imam Ahmad bin Hambal ini pernah diceritakan, qala, beliau berkata, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku pernah bermimpi ketemu dengan Allah dalam tidurku. Kelasnya tinggi sudah. Mimpi ketemu Allah. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal ini mimpi ketemu Allah dalam tidurnya. Fakultu, lalu aku bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaika. Ma afdalu ma taqarrabal mutaqarribun ilaika. Ya Allah, ibadah apa yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu? Ibadah apa yang lebih utama yang biasa dipakai oleh orang-orang yang biasa mendekatkan diri kepadamu? Kira-kira amal apa, amalan apa yang pantas dan lebih utama saya pakai untuk mendekatkan diri kepadamu sebagaimana orang-orang yang mutaqarribun, yang mendekatkan diri kepadamu? Ya Allah, kira-kira amalan apa yang paling pantas saya jadikan media pelantara, aku bisa dekat dengan kamu, aku bisa dekat denganmu ya Allah Tuhanku. Katanya Imam Ahmad bin Hambal dalam mimpinya ketika beliau bermimpi ketemu Allah. Lalu Allah menjawab, qala bikalami ya Ahmad, ibadah yang paling utama yang pantas kau jadikan media pelantara sampainya dirimu kepadaku, dekatnya dirimu kepadaku adalah kalamku. Perbanyaklah baca kalamku, perbanyaklah baca Al-Qur'anku. Orang yang ahli baca Al-Quran berarti lidahnya penuh dengan kalamku. Insya Allah kalau ngomong seolah-olah dia tidak ngomong sendiri, tapi aku yang mengatur lidahnya. Itu lidahnya penuh dengan cahaya kalamullah. Fakultu, setelah Allah menjawab bikalami ya Ahmad, yang pantas adalah dengan memperbanyak baca kalamku wahai Ahmad. Fakultu, lalu aku berkata, aku bertanya lagi kepada Allah, bifahmin au biwairi fahmin, yang kau maksud membaca kalamullah, membaca Al-Quran dengan faham maknanya atau tidak faham? Lalu Allah jawab, qala bifahmin wa biwairi fahmin, paham maupun tidak terserah, yang penting Quranku, kalamku tolong dibaca. Ini cerita ini disebutkan di dalam kitabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu kitab Syarhul Ainiyah. Saya punya kitabnya di rumah. Dan kitab Al-Manhajus Syawi karya Habib Zain bin Semit Ibrahim bin Semit, ini juga saya punya. Apa sama? Ceritanya Imam Ahmad ini mimpi ketemu Allah. Lanjut, qala al-Imam Al-Hafidh Abu Amr ibnu Shalah fi fatawihi. Imam Abu Amr berkata, yang terkenal dengan Ibnu Shalah dalam fatwanya, qiraatul Quran karomatun akramallahu bihal bashar. Qiraatul Quran karomatun akramallahu biha al bashar. Membaca Al-Quran adalah sebuah karomah, sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan, sebuah kesaktian yang Allah anugerahkan kepada manusia. Orang yang disempatkan baca Al-Quran berarti dia adalah orang yang mempunyai karomah dari Allah. Faqad warada, ada hadis, sungguh ada hadis yang meriwayatkan hal itu, annal malaikata lam yu'tau dzalika wa annaha harisatun lidzalika alastimaihi minal insi. Al-Itqan juz 1 halaman 103. Sesungguhnya para malaikat Allah tidak diberi karomah membaca Al-Quran sama seperti karomah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga para malaikat itu harisatun lidzalik, sangat antusias, sangat lupo, sangat kepingin alastimaihi minal insi,
mendapatkan karomah dari Allah dengan cara mendengarkan baca Al-Quran yang dibaca oleh mulutnya manusia. Jadi setiap ada manusia yang baca Al-Quran, malaikat itu nguping. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu fajar, waktu subuh, itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Malaikat itu nguping, seneng ketika ada manusia sedang baca Al-Quran. Yang jelas kalau sudah ribuan malaikat nguping, orang yang ahli baca Al-Quran berarti orang yang didampingi oleh para malaikat Allah, dijaga oleh para malaikat Allah dari gangguan setan. Kemudian kita termasuk orang yang demikian, karomatun. Makanya orang biasanya kan doa ketika habis baca Al-Quran itu doanya gimana? Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah sayangi aku. Kata-kata sayangi manjalah diriku. Meskipun aku banyak dosa, barokahnya Al-Quran tolong hapus semua dosaku. Tolong ampuni semua kesalahanku. Tolong tutup semua aibku. Sayangi diriku, manja diriku, istimewakan aku. Kalau sudah Allah sayang ke kita, kesalahan kita tidak dianggap masalah. Itu yang dimaksud Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran menjadi imaman, imam, pemimpin yang memimpin aku ke jalan yang benar. Wahudan, menjadi cahaya hidayah, petunjuk yang menunjukkan aku ke jalan yang benar. Wanuron, dan cahaya yang bisa menerangi aku dari kegelapan menuju terang benerang. Wanuron wahuda warahmah, dan jadikanlah Al-Quran menjadi rahmah, kasih sayangku. Gara-gara Al-Quran aku menjadi orang yang disayang oleh dirimu ya Allah. Itu maksudnya, diminta, jangan hanya dibaca. Allahumma dzakirna minhuma nussina. Yang benar nussina, mabni majhul, sinnya tasdid. Minhuma nussina. Ya Allah ingatkan aku, dzakirna, ingatkan aku, minhu, dari Al-Quran, dari ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, dari ayat Al-Quran, manussina, yaitu ilmu-ilmu atau ayat-ayat yang sudah dilupakan dariku. Orang itu tidak mungkin lupa sendiri karena ada yang membuat lupa, yaitu Allah. Makanya bacanya yang benar minhuma nussina, mabni majhul, sinnya tasdid. Kalau nasina, saya lupa. Lupa sendiri apa ada yang melupakan? Ya ada yang melupakan. Berarti bacanya minhuma nussina wa'allimna, dan kasih tahu aku minhu, ilmu tentang Al-Quran, majahilna, ilmu yang masih aku bodohi, ilmu yang masih belum aku pelajari, ilmu yang masih belum aku pahami. Akhirnya ketika Allah mengajari kita, mentakdir kita dapat ilmu itu, kita akan ditakdir dekat dengan orang yang ngerti. Saya sering ngaji, sering mendengarkan, sering kumpul. Lama-lama alim, lama-lama alimhu minhuma jahilna. Alimna minhuma jahilna. Zakirna minhuma. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran biar nak gampang lupa. Ketika doa Allahumma zakirna minhuma nusina itu diminta betul. Biar ketika habis hafal Quran tak gampang lupa. Ingat ayatnya, saya pernah baca ayat ini, diingatkan oleh, saya pernah mendengarkan keterangan seperti ini, dipahamkan dan diingatkan kembali, tidak gampang lupa. Walimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu. Berilah aku rizki ya Allah, rizki bisa tilawatahu, rizki bisa membaca Al-Quran. Orang yang ditakdir bisa membaca Al-Quran berarti dapat rizki. Makanya tadi Imam Hafidh Abu Amr Ibnu Salah menganggap qiraatul Quran karomah, kemuliaan. Karena apa? Orang yang sempat baca Al-Quran berarti dia dapat rizki dari Allah, karomah dari Allah.
warzuqna tilawatahu ana al-laili, di pertengahan malam mulai maghrib sampai subuh, wa atrafan nahar, dan di pinggir-pinggir siang, pagi, siang, sore, itu namanya atrafan nahar. Itu diminta kalau kita ketika doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, itu maksudnya gini, ya Allah sempatkan saya baca Al-Quran kapan saja, malam, siang, pagi, sore, sempatkan. Kalau Allah tidak menyempatkan, kalau kita hanya baca tapi tidak diminta ini warzuqna tilawatahu, tidak sempat akhirnya malas. Itu yang maksud doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, itu biar disempatkan baca Al-Quran kapan saja, ana al-laili dan atrafan nahar. Itu diminta betul khusyuk hatinya. Ketika mulut ngomong kayak gitu, hatinya minta disempatkan baca Al-Quran kapan saja. Lahir innallaha ta'ala allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, sesungguhnya Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran 30 juz awalan terlebih dahulu, bila wasitoti Jibril alaihissalam. Allah mengajari ilmu Al-Quran 30 juz kepada Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, tanpa wasilah, tanpa wasitoh, tanpa pelantara malaikat Jibril. Jangan dibilang Nabi mengguru ke malaikat Jibril, malaikat Jibril berguru kepada Allah, jangan dibilang seperti itu, salah. Allah mengajari ilmu tentang Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tanpa pelantara sebelum disampaikan oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah, innallah ta'ala allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran awalan bila wasitati Jibril. Sesungguhnya Allah mengajari ilmu tentang Al-Quran 30 juz terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara malaikat Jibril. Tsumma allamahu iyahu biwasitati Jibrilah munajjaman. Kemudian Allah mengajari ilmu Al-Quran kepada Nabi dengan pelantara malaikat Jibril munajjaman, dengan secara dicicil, tadrijan, berangsur. Jadi turun dari Lauh Mahfud ke Sama'id dunia yang disebut Baitul Izzah, malaikat penjaga langit dunia, lalu diturunkan ke bumi berangsur, bertahap, 5 ayat, 7 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 3 ayat, dan seterusnya selama 23 tahun. Jadi bukan malaikat Jibril ini gurunya Nabi Muhammad SAW, bukan. Yang jadi gurunya Nabi Muhammad adalah Allah. Sebelum Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah terlebih dahulu ngajari, menyampaikan langsung kepada Rasulullah tanpa pelantara Jibril. Baru setelah itu pakai pelantara malaikat Jibril, Allah ngajari Nabi Muhammad pakai pelantaran malaikat Jibril. Jadi tetap yang ngajari tetap Allah, tapi pakai pelantara, pakai media malaikat Jibril. Ibaratkan orang, saya WA nggak sampean, WA ke Mas Inul, ding, tetap yang WA saya, pelantara HP kayak gitu. Dalla ala dzalika qaulu ta'ala. Apa dalilnya kalau Allah sebenarnya mengajari Nabi Muhammad terlebih dahulu tanpa pelantara malaikat Jibril? Ayatnya di Al-Quran di surat An-Naml ayat 6 dan surat Al-A'la ayat 6 juga. Kalamul Habib Idrus Al-Habsi. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya dirimu Muhammad latulaqqal Qur'ana, diajari ilmu Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari sisi Tuhan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala-galanya. Di dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka falatansa, sanuqri'uka, aku bacakan Al-Quran kepadamu, falatansa, maka jangan sampai lupa. Sanuqri'uka falatansa. Banyak ada torikonya Habib
Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi, Shuaibul Maulid Simtud-Duror, orang yang membaca surat Al-A'la mulai ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa sanuqruka fala tansa. Ini dibaca 5 kali. Dibaca 5 kali. Jadi tidak sampai akhir surat, sampai sanuqruka fala tansa dibaca 5 kali. Itu untuk memperkuat hafalan Quran biar tidak gampang lupa. Itu amalannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi rahimahullah ta'ala, pengarang Maulid Simtud-Duror. Beliau kan hafal Quran. Untuk memperkuat atau memperkat, ngasih lem hafalannya biar tidak gampang lupa, sering setelah sholat fardu beliau baca surat Sabihis itu sampai ayat sanuqruka fala tansa dibaca 5 kali. Lauma natoktil insan tuhfatul ahbab, lauma nakototil lisan al muhammadiyah bil Quran lama qadaro ahadun ayyaqra'a ayatan wahidatan. Kok seandainya lidahnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Al-Quran, niscaya tidak ada satupun umatnya yang tahu baca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat. Meskipun hanya 1 ayat. Jadi kita tahu baca Al-Quran dari siapa? Dari guru ngaji kita. Guru ngaji kita tahu baca Al-Quran dari siapa? Dari guru ngajinya. Guru ngajinya tahu baca Al-Quran dari siapa? Ya dari gurunya sampai nyambung ke Wali Songo yang mengajari Al-Quran pertama kali ke bangsa Indonesia. Wali Songo kayak Sunan Ampel ya bahasanya. Sunan Ampel ngaji Qurannya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Nah, Ampel bin Maulana Ibrahim Asmoro Kondi bin Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Syarif Jalan bin Abdul Makhar bin Amir Abdul Malik Abdul Khan, kayak gitu. Bin Alwi Ambul Faqih bin Muhammad Soebul Mirbad Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Soebul Soma bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah Isa Arumi Muhammad An-Nakib Ali Al-Uraidi, Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Sibti. Sayyidina Husain ngaji Qur'annya kepada siapa? Kepada orang tuanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngaji Qur'annya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belajar Al-Qur'annya dari Allah. Jadi sanad keguruannya jelas. Makanya besok-besok kalau punya anak, usahakan ya, orang tua itu pertama kali yang ngajari Al-Fatihah. Minimal kayak gitu. Jangan dipasarkan ke guru ngaji semua. Rugi kita. Karena Al-Fatihah ini kebutuhan primer. Kita sholat butuh Fatihah. Kita mau buka majelis butuh Fatihah. Nutup majelis butuh Fatihah. Doain orang butuh Fatihah. Setiap anaknya baca Fatihah karena si anak ini tahu baca Al-Fatihah dari orang tuanya sendiri, maka setiap anak yang baca Al-Fatihah, orang tuanya meskipun dalam kubur dikirimi pahalanya Fatihah. Minimal yang ngajari Fatihah, jangan 30 juz diajari guru ngajinya semua, rugi. Kamu belajar Fatihahnya dari siapa? Kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Fitnatul akhirah. Kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.